Selamat sore Sobat Juara. Kita bertemu kembali di Monday Spirit. Setiap hari Senin pukul 16.30 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Kalau teman-teman yang di daerah waktu Indonesia Tengah berarti jam 17.30 waktu Indonesia Tengah. Dan teman-teman di daerah Timur berarti jam 18.30 waktu Indonesia Timur. Setiap hari Senin kita berkumpul, bertemu kembali, kita belajar bersama dalam acara Monday Spirit, di mana kita akan bahas tentang topik-topik motivasi untuk meningkatkan semangat, optimisme, dan antusiasme kita, supaya kita tetap produktif dan efektif. Silakan, selamat bergabung teman-teman. Kita akan mulai sebentar lagi. Saya akan sapa kita live di Facebook dan sekaligus juga di IG Live. Saya akan sapa beberapa teman di IG Live. Bro Alex, selamat bergabung. Bro Alex salah satu leader di network marketing. Bu Ayu, selamat bergabung Bu Ayu. Bu Ayu dari Bali, selamat bergabung. Oke, teman-teman di IG Live sudah. Saya akan sematkan dulu judul kita hari ini. Oke. Siap, Bu Rere, selamat bergabung. Terima kasih. Kita tunggu beberapa teman yang akan bergabung. Oke. Topik kita hari ini, Bapak Ibu, adalah turn on the flame. Jadi bagaimana menyalakan api semangat, desire, hasrat kita supaya kita bisa berhasil. Ya, masih dari buku Recharge in Minutes, tapi saya ambilkan beberapa poin-poin yang ada di situ. Bagaimana caranya kita menyalakan hasrat dan api semangat kita supaya kita terus bersemangat di dalam melakukan aktivitas kita setiap harinya. Oke. Baik, Bapak Ibu yang sudah datang dan bergabung di Facebook Live, seperti biasa saya akan ada polling. Hanya saja sebelum kita masuk di polling, bagi yang baru ketemu saya pertama kali, silakan Bapak Ibu bisa add saya di Facebook saya, atau bisa di page saya, ataupun Bapak Ibu bisa bergabung di komunitas 3S. Jadi kalau Bapak Ibu cari di Facebook, ketik saja 3S.2 Spirit, Solution, Success. Jadi 3 kata kunci itu Spirit, Solution, dan Success. Ya, nanti silakan Bapak Ibu silakan bergabung di komunitas tersebut, karena kedepannya kita akan melakukan program-program pembelajaran kita eksklusif di komunitas tersebut. Ya Bapak Ibu ya, jadi silakan di add. Sementara Bapak Ibu juga bisa add saya di IG saya, yaitu @puteralengkong. Puteranya pakai E, Putera Lengkong. Ya, silakan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat saya di Facebook ataupun di IG Live. Dan Bapak Ibu, bagi yang baru bergabung juga, program pembelajaran kita setiap Senin, Rabu, dan Jumat itu akan dirangkum, kemudian akan saya edit, dan saya akan upload di channel YouTube saya, yaitu channel YouTube-nya ada 2, Putera Lengkong dan Excellency TV. Hanya saja untuk program-program pembelajaran seperti ini, Monday, Wednesday, and Friday, saya akan upload di Excellency TV. Bahasa Indonesia, EKSENLENSI TV. Ya, silakan Bapak Ibu add di sana. Jadi supaya Bapak Ibu kita bisa belajar bersama-sama. Kalau Bapak Ibu yang miss dan tidak melihat
episode 1 sampai 9. Dan by the way, ngomong-ngomong kita sudah episode ke-10 Bapak Ibu hari ini. Jadi kemarin setiap Senin, Rabu, dan Jumat kita sudah live belajar bersama selama 3 minggu berturut-turut. Sekarang adalah episode ke-10. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ke channel YouTube dan Bapak Ibu menemukan bahwa program ini bermanfaat, silakan Bapak Ibu like, Bapak Ibu subscribe, dan Bapak Ibu share kepada teman-teman yang membutuhkan. Silakan Bapak Ibu. Oke. Bu Wayon, selamat bergabung. Klub Yuku, selamat bergabung. Ya, saya sudah pin. Jadi topik kita hari ini adalah turn on the flame. Bagaimana menyalakan api hasrat dan api semangat, ya, supaya kita bersemangat, efektif dan produktif selama 1 minggu ke depan. Bu Alit, selamat bergabung. Terima kasih sudah bergabung. Oke. Baik. Nah, Bapak Ibu seperti biasa, bagi teman-teman yang ada di Facebook Live, saya punya polling. Ya, teman-teman nanti langsung saja bisa dijawab di polling tersebut. Ya, sebentar saya siapkan, saya munculkan pollingnya. Oke, harusnya sudah muncul di layar teman-teman. Jadi polling tersebut adalah pertanyaannya atau statementnya, saya bertanggung jawab atas kesuksesan saya. Nah, silakan. Di situ pilihannya ada 2, setuju atau tidak setuju. Ya. Jadi, saya yang bertanggung jawab atas kesuksesan saya. Dengan kata lain, saya bertanggung jawab atas pikiran saya bertanggung jawab atas kata-kata saya bertanggung jawab atas tindakan dan perilaku saya. Dengan demikian, saya juga bertanggung jawab atas nasib saya, dan saya bertanggung jawab atas kesuksesan saya. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Kalau Bapak Ibu setuju, silakan langsung pilih setuju. Kalau tidak setuju, pilih tidak setuju. Ya. Atau Bapak Ibu kalau langsung mau di chat, boleh S berarti setuju, atau TS berarti tidak setuju. Silakan. Bagi teman-teman yang sudah hadir di IG Live, sama juga teman-teman, boleh. Teman-teman di IG Live, karena tidak ada pollingnya, jadi teman-teman boleh langsung saja ketik S artinya setuju, dan TS artinya tidak setuju. Oke, silakan. Sambil kita tunggu. Oke ya, kita tunggu. Halo Bu Dayu, selamat bergabung. Terima kasih Bu Dayu. Pak Roni, selamat bergabung. Terima kasih Pak Roni. Oke. Bu Gungtri, selamat bergabung. Yes. Topik kita hari ini adalah kita akan ngomong tentang turn on the flame. Saya masih menunggu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, di layar Bapak Ibu pasti sudah muncul pertanyaannya atau statementnya, saya bertanggung jawab atas kesuksesan saya. Silakan Bapak Ibu pilih apakah setuju atau tidak setuju. Silakan, saya tunggu Bapak Ibu. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, saya akan live setiap 1 minggu 3 kali. Setiap Senin, kita sebut sebagai Senin Spirit. Kita akan membahas tentang topik-topik atau konten-konten motivasi untuk meningkatkan lift up, semangat, optimisme, happiness, kebahagiaan kita, supaya kita tetap efektif dan produktif. Kemudian di hari Rabu, kita topiknya adalah Wednesday Solution, topik untuk teman-teman sales, bagaimana di bisnis, marketing, sales, bagaimana supaya bisa double your sales dan grow your business. Itu Wednesday Solution. Bagaimana Anda menjadi solusi bagi klien, customer, pelanggan, nasabah Anda. Kemudian hari Jumat adalah Friday Success. Kita akan ngomong topik atau konten berhubungan dengan kepemimpinan. Bagaimana kita mendevelop kompetensi diri kita sebagai seorang pemimpin, sekaligus juga mendevelop anggota tim kita supaya sukses seperti kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi. Harus begitu ya, harus konsisten Pak Edi. Selamat bergabung. Ajak timnya, ajak teman-teman kita belajar bersama Pak Edi. Pak Edi ini salah satu leader di perusahaan asuransi ternama di Indonesia. Ya, Pak Edi juga konsisten untuk belajar terus-menerus. Terima kasih Pak Edi. Yes. Bulu Teknik, selamat bergabung. Bu Rere, terima kasih. Oh, setuju. Ya.
Baik, kalau sudah teman-teman, ya, saya bertanggung jawab atas kesuksesan saya. Setuju atau tidak setuju? Silakan. Ya. Oke. Sudah ya? Baik, kalau sudah, langsung saja kita mulai. Jadi, kalau di sini sambil saya scroll dan saya lihat Bapak Ibu, teman-teman yang sudah memilih, ya memilih setuju. Ya, pada dasarnya Bapak Ibu, diri kita masing-masing. Saya bertanggung jawab atas pikiran saya, atas feeling, perasaan, emosi saya, atas ucapan yang saya keluarkan, kata-kata saya, atas perilaku, atas tindakan, dengan demikian akan mempengaruhi nasib saya. Dan tentunya akan mempengaruhi kesuksesan saya. Jadi sayalah yang mengambil tanggung jawab akan hal tersebut. Jadi bukan orang lain yang bertanggung jawab atas kesuksesan saya. Ya, jadi bukan atasan saya, bukan teman-teman saya, bukan leader saya, tetapi sayalah yang mengambil tanggung jawab supaya saya sukses. Oke, terima kasih Bu Ari, Bu Maya, saya yang bertanggung jawab atas kesuksesan saya. Nah, kadang-kadang ironinya Bapak Ibu adalah walaupun kita ngomong saya yang bertanggung jawab atas kesuksesan saya, kadang-kadang ketika kita tidak berhasil atau ketika kita gagal, yang terjadi adalah kita menyalahkan orang lain. Dan kita mengatakan, saya gagal gara-gara kamu tidak support saya tidak berhasil karena leader yang sibuk sendiri, saya tidak berhasil karena anggota tim tidak support dan mendukung saya tidak berhasil mencapai apa yang saya inginkan karena anggota keluarga tidak mendukung saya, dan lain sebagainya. Ya, padahal kita mengatakan saya yang bertanggung jawab atas kesuksesan saya. Tetapi seringkali di dalam keseharian kita menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam, mencari pembenaran, justifikasi-justifikasi, bahkan menyalahkan orang lain ataupun membuat alasan-alasan ketika kita tidak berhasil. Nah, jadi Bapak Ibu, di dalam topik kita hari ini saya akan bagikan 2 tips Bapak Ibu bagaimana kita turn on the flame. Yang pertama adalah kita turn on the flame adalah dengan, kalau minggu lalu kita sudah bahas tentang morning intention Bapak Ibu. Nah, ini sejenis morning intention, tetapi hal lain yang bisa kita lakukan untuk menambah apa yang akan kita komitmenkan setiap hari. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, 3P. Apa itu 3P? Nanti sambil kita bahas, Bapak Ibu. Baik. Kalau Bapak Ibu yang baru bergabung, kalau Bapak Ibu punya pertanyaan, silakan Bapak Ibu boleh chat di sini, karena ini sifatnya satu arah, tetapi saya berusaha membuatnya seinteraktif mungkin. Jadi silakan, kalau Bapak Ibu punya pertanyaan, langsung saja chat di situ, dan saya akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Oke, kalau sudah siap, baik. Bu Rosalina Lowe, ini saya ingat Bu Rosalina ini hari Jumat hadir, ya, sekarang hadir juga. Ini salah satu contoh orang yang konsisten. Yes. Saya seorang pemain MLM Elken Global, sudah 19 tahun, masih komit hingga saat ini. Wow, luar biasa. Terima kasih motivasinya, terima kasih dengan senang hati Bu Rosalina. Benar, kesuksesan adalah tanggung jawab kita sendiri. Ya, termasuk kalau kita ngomong tentang happiness, kebahagiaan, ya kebahagiaan kita yang harus create sendiri, kita yang harus ciptakan sendiri, dan itu menjadi tanggung jawab kita. Terima kasih. Yes. Yuk, kalau sudah siap, mari kita mulai, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu, saya akan mulai dengan bagaimana membangkitkan api semangat atau hasrat semangat. Nah, tentunya Bapak Ibu, kalau kita coba cari tahu bagaimana cara kerja pikiran manusia, Bapak Ibu, kita menjadi berhasrat, kita memiliki desire yang luar biasa akan sesuatu, atau bahkan kita sangat menginginkan sesuatu, itu karena gambar tersebut atau video tersebut kita putar terus di pikiran kita, sehingga menimbulkan hasrat dan semangat untuk mencapai hal yang kita putar-putar di pikiran kita. Jadi kalau bentuknya itu berupa sebuah gambar, Bapak Ibu, yes, gambar tersebut bisa Bapak Ibu besarkan, gambar tersebut bisa Bapak Ibu dekatkan,
gambar tersebut bisa Bapak Ibu beri warna-warni. Tentunya dengan berwarna-berwarni itu lebih membuat kita menginginkan hal tersebut. Dan kalau itu berupa video, videonya Bapak Ibu ulang-ulang, Bapak Ibu di bagian-bagian yang penting Bapak Ibu resapi, Bapak Ibu bahkan bisa jadi memperbesar suara atau audionya, ya. Bapak Ibu membuat suaranya sedemikian lantang dan keras sehingga Bapak Ibu menjadi semakin berhasrat dan bersemangat untuk mencapai apa yang Bapak Ibu inginkan. Nah, ketika kita memahami prinsip dasar pikiran bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita putar-putar, apa yang kita ulangi di pikiran kita, itu akan berpengaruh kepada hasrat, kepada emosi kita, kepada perasaan kita, kepada mood kita. Jadi dengan demikian, Bapak Ibu, turn on the flame yang bisa kita lakukan adalah salah satunya dengan kita membuat dulu gambar tersebut, Bapak Ibu. Ya. Kemudian setelah kita buat gambar tersebut, berikutnya adalah kita perbesar, kita perkuat, kita percantik, kita beri warna, kita dekatkan, dan lain sebagainya, sehingga gambar atau video tersebut jadi menarik untuk kita kejar. Nah, terus pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, pastinya Bapak Ibu pernah punya pengalaman seperti itu. Kalau Bapak Ibu pernah punya pengalaman di mana Bapak Ibu punya impian, kemudian Bapak Ibu punya cita-cita, Bapak Ibu punya goal atau target yang selama ini yang sudah lewat, yang pernah Bapak Ibu capai. Nah, ketika Bapak Ibu putar-putar atau Bapak Ibu munculkan terus gambar tersebut, apakah benar bahwa itu memotivasi dan menggerakkan Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu setuju dengan statement saya tersebut, Bapak Ibu boleh ketik Y, artinya yes atau ya. Tapi kalau tidak, ya Bapak Ibu tulis saja T, berarti tidak. Ya. Jadi yang pertama yang saya ingin tanyakan dulu kepada Bapak Ibu, yes, Coach Aura Dewi selamat bergabung, Pak Hermanto Alex selamat bergabung, yes. Jadi topik kita seperti yang ada di sudah saya pin di situ, adalah Monday Spirit Turn on the Flame. Bagaimana kita memunculkan api atau hasrat atau semangat kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Jadi silakan Bapak Ibu, pertanyaan saya tadi siap, selamat bergabung Bu Mia, Bu Ayu, selamat bergabung. Yes. Oma Hijau, selamat bergabung. Nah, pertanyaannya adalah, ya, Bapak Ibu, apakah betul bahwa ketika Bapak Ibu punya impian, dan impian tersebut Bapak Ibu selalu, setiap hari, Bapak Ibu munculkan di pikiran Bapak Ibu putar-putar terus impian tersebut, Bapak Ibu sebelum tidur, Bapak Ibu putar gambarnya, Bapak Ibu munculkan gambarnya atau videonya, Bapak Ibu putar-putar, Bapak Ibu tambahkan suara-suara supaya bersemangat, bahkan kalau bisa Bapak Ibu memunculkan suasana ketika Bapak Ibu berada di sana atau ketika Bapak Ibu mendapatkan hasil tersebut. Nah, apakah itu betul bahwa itu membantu Bapak Ibu menyemangati dan menggerakkan Bapak Ibu untuk bergerak maju mencapai impian tersebut? Salah satu contoh misalnya mungkin saya ingin anak saya mendapatkan pendidikan terbaik. Jadi ketika anak saya bisa mendapatkan pendidikan terbaik, masuk sekolah terbaik, mendapatkan fasilitas terbaik, dan lain sebagainya, ternyata gambar itu membuat saya bersemangat, membuat saya, memotivasi saya untuk maju terus bekerja, maju terus berusaha, maju terus berkarya. Nah, misalnya contohnya begitu. Atau bagi Bapak Ibu yang di sini misalnya ketika Bapak Ibu sangat pingin pergi ke salah satu negara di Eropa Timur yang belum pernah misalnya Bapak Ibu pergi. Nah, Bapak Ibu memunculkan gambar tersebut, Bapak Ibu bayangkan berada di sana, Bapak Ibu melihat seolah-olah bahwa orang-orang yang ada di sekitar Bapak Ibu, orang-orang bule semua, dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu contoh bagaimana Bapak Ibu memunculkan atau menggerakkan diri Bapak Ibu lewat impian
lewat gambar, lewat video yang Bapak Ibu munculkan di pikiran Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, jadi kalau begitu, ini saya selamat sore Bu Ida Ayu Tirtaraka, selamat bergabung. Yes. Nah, ini adalah Bapak Ibu silakan kalau Bapak Ibu perlu ambil kertas sambil kita lakukan praktek, sambil Bapak Ibu catat, silakan karena saya akan lontarkan pertanyaan-pertanyaan yang akan bisa membantu Bapak Ibu untuk meluruskan, untuk membantu Bapak Ibu lebih fokus pada impian dan goal Bapak Ibu. Ya, ini saya masih ambilkan Bapak Ibu dari buku ini, dari buku Recharge in Minutes karya Susan Soglio, ya. Tetap masih saya ambilkan minggu lalu saya sudah ambilkan 3, minggu ini saya ambilkan 2, Bapak Ibu. Jadi supaya kita bisa belajar bagaimana cara kita recharge in minutes dari 101 tips. Tapi saya nggak akan bahas semua, ya. Saya akan bahas terakhir 2 ini, kemudian kita akan pindah ambil lagi buku yang lain. Ya, dari kumpulan koleksi buku saya, untuk kita bahas bagaimana kita meningkatkan optimisme, bersemangat, recharge motivasi kita di setiap hari Senin. Oke. Baik, jadi Bapak Ibu silakan kalau perlu untuk mencatat. Jadi, bagaimana cara kita supaya kita turn on flame, api semangat, ya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu, yang pertama adalah bagi Bapak Ibu yang belum pernah melakukan ini, Bapak Ibu bisa catat bahwa yang pertama itu adalah Bapak Ibu harus tahu dulu apa yang Bapak Ibu inginkan. Nah, apa yang Bapak Ibu inginkan itu harus spesifik Bapak Ibu, ya. Jadi buat itu sejelas mungkin. Jadi jangan sampai seperti cerita saya ingin menjadi kaya hanya dengan ongkang-ongkang kaki. Nah, itu kurang spesifik Bapak Ibu. Yang terjadi adalah apa? Benar, dia jadi kaya Bapak Ibu. Tapi dia jadi kaya dengan ongkang-ongkang kaki. Dia jadi penjahit Bapak Ibu. Ya, dia harus menggerakkan kaki dia, ongkang-ongkang kaki, menggerakkan kaki dia, dan dia harus bekerja supaya dia bisa kaya Bapak Ibu. Ya, saya pingin kaya dengan kipas-kipas Bapak Ibu. Nah, sama juga, dia jadi kaya Bapak Ibu, tetapi dia menjadi kaya dengan ya jualan sate. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu silakan Bapak Ibu catat dulu, saya akan bantu memandu Bapak Ibu kira-kira bentuk pertanyaan seperti apa supaya Bapak Ibu dengan melakukan ritual atau aktivitas ini bisa membantu menyalakan api semangat di dalam diri kita. Ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu, yes. Yang pertama adalah silakan Bapak Ibu, apa Bu Irma selamat bergabung. Yes. Apa impian Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu catat. Ya, apa impiannya? Buat itu jelas kalau Bapak Ibu berada di sebuah tempat, ya apa yang Bapak Ibu lihat? Suara apa yang Bapak Ibu dengar? Rasanya seperti apa? Hawanya apakah dingin, apakah panas, apakah sejuk? Nah, itu Bapak Ibu silakan. Ya, jadi buat impian Bapak Ibu dan buat impian itu sangat jelas. Ya, kalau itu berupa sebuah gambar, gambar apakah yang Bapak Ibu lihat? Nah, kalau itu adalah gambar Bapak Ibu berinteraksi dengan orang lain, siapa orang yang Bapak Ibu berinteraksi? Di mana? Kapan waktunya? Nah, kemudian kalau misalnya itu adalah sebuah video, nah coba Bapak Ibu lihat videonya, perjelas gambar yang wajah-wajah yang ada di video tersebut, perjelas area-area yang ada di situ. Kalau ada suaranya, Bapak Ibu bisa perkuat suaranya dan lain sebagainya. Ya, jadi yang pertama Bapak Ibu silakan. Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu inginkan? Nah, jadi harus ku tahu yang ku mau. Jadi balik lagi di sini Bapak Ibu adalah apa yang Anda inginkan, saya dan Anda inginkan. Apa yang kita inginkan. Ya, jadi bukan sesuatu yang kita khawatirkan, bukan sesuatu yang kita takuti, ya, bukan sesuatu yang tidak kita inginkan, tapi pertanyaannya adalah apa sih yang Bapak Ibu inginkan? Silakan Bapak Ibu tulis, ya. Oke. Kalau Bapak Ibu sudah, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu boleh kasih tanda ke saya, Bapak Ibu boleh silakan chat, tulis Y, jadi supaya saya tahu, oh oke, Bapak Ibu sudah selesai melakukan aktivitas tersebut, terus kita lanjut. Jadi yang pertama itu adalah, apa sih yang Bapak Ibu inginkan? Ya.
Apa yang Bapak Ibu inginkan jangan terlalu luas, Bapak Ibu, ya kita latihan di berbagai area kehidupan, banyak sekali aspek atau area kehidupan, Bapak Ibu ambil satu saja. Ya, ambil satu dulu. Apakah itu keluarga, apakah itu kesehatan, apakah itu karir, apakah itu hubungan sosial, apakah itu pengembangan diri, atau apapun Bapak Ibu. Silakan. Ya, Bapak Ibu boleh? Silakan. Oke. Oke, yes. Kalau sudah, oke, Bapak Ibu silakan. Kalau yang sudah, Bapak Ibu boleh chat. Bapak Ibu ketikkan Y. Oke, siap. Baik, kalau sudah, pertanyaan berikutnya adalah nah, dari skala 1 sampai 10, silakan Bapak Ibu berikan skala. Seberapa pingin Anda bisa mencapai apa yang sudah Bapak Ibu tuliskan tadi. Jadi yang pertama itu adalah, apa sih yang Bapak Ibu inginkan? Oke, silakan Bapak Ibu tuliskan secara jelas dan spesifik. Kemudian yang kedua adalah dari skala 1 sampai 10. Nah, ini jadi supaya kita bisa merasionalisasi, kita bisa memberikan bobot, seberapa pingin sih saya pingin sukses, saya pingin menggapai hal tersebut. Dari skala 1 sampai 10. Seberapa ingin Bapak Ibu, seberapa desperate, seberapa pinginnya Bapak Ibu untuk mendapatkan hal tersebut. Silakan Bapak Ibu beri bobot. Oke. Ya, nanti kalau sudah, silakan Bapak Ibu kalau sudah 1 sampai 10 ya. Jadi kalau 1 berarti ya nggak apa-apa sih, nggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau 10 berarti mau tidak mau, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, saya jungkir balik, itu saya benar-benar harus capai hal tersebut. Ya, itu 10. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu 1 sampai 10. Kalau sudah, Bapak Ibu boleh berikan tanda dengan Bapak Ibu Y lagi. Jadi supaya saya tahu, oh oke, Bapak Ibu sudah selesai melakukan aktivitas ini. Jadi kita sudah di pertanyaan kedua. Oke ya, pertanyaan kedua. Jadi dari skala 1 sampai 10, seberapa pingin Bapak Ibu mencapai hal tersebut? Oke. Wow, oke. Berarti ini memang benar-benar ya 10. Oke, menarik Bu Rosalina. Silakan teman-teman yang lain, boleh teman-teman juga boleh berikan feedback, boleh tuliskan Y atau boleh tuliskan skalanya. Jadi supaya saya tahu Bapak Ibu sudah melakukan. Wah, menarik. Oke, sudah ya? Baik. Kalau sudah Bapak Ibu, kita lanjut. Berikutnya adalah oke. Pertanyaan yang ketiga, Bapak Ibu, adalah seperti apakah rasanya ketika Bapak Ibu mendapatkan, memperoleh, memiliki hal tersebut? Seperti apa? Pak Thomas, selamat bergabung. Ya, hari ini kita bahas tentang turn on the flame, ya. Jadi sudah ada 3 pertanyaan yang saya lontarkan. Yang pertama itu adalah apa yang Bapak Ibu inginkan? Pak Kesna, selamat bergabung. Terus yang kedua, dari skala 1 sampai skala 10, seberapa pingin, seberapa desperate Anda mencapai hal tersebut? Pertanyaan yang ketiga adalah, seperti apa rasanya ketika Anda berhasil? Seperti apa? Seperti apa rasanya ketika Anda mencapai hal tersebut, memiliki hal tersebut, mendapatkan hal tersebut? Seperti apa rasanya? Ya. Boleh Bapak Ibu tuliskan, berikan feedback juga. Ya, seperti apa? Ya, seperti apa rasanya? Nah, jadi harus ada emosi, harus ada feeling, ya. Saya sangat bersemangat, saya excited, saya gembira sekali. Apa namanya? Saya bersyukur sekali atau apapun, ya. Seperti apa rasanya? Seperti apa feelingnya? Seperti apa perasaannya? Itu harus dilibatkan unsur itu, karena unsur itu yang membantu, mendorong atau menggerakkan. Seperti apa rasanya?
Oke, jadi kita bahas ya, apa yang Anda inginkan dari skala 1 sampai 10, seberapa pingin, terus habis itu seperti apa rasanya. Jadi nanti Bapak Ibu juga konteks ini bisa Bapak Ibu pakai di dalam konteks apa saja Bapak Ibu, ya. Di dalam konteks keluarga bisa Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu pingin tahu anak Anda, anakku apa sih yang kamu ingin capai? Kamu cita-citanya pingin jadi apa? Seberapa pingin 1 sampai 10 kamu capai itu? Dari situ kan kita tahu dia konsisten atau tidak. Kemudian setelah itu kita tanyakan, rasanya seperti apa sih? Coba kamu bayangkan, nak. Nah, rasanya seperti apa? Nah, kayak gitu. Seneng nggak? Nah, perasaan-perasaan itu yang harus ditumpuk. Satu demi satu, perasaan itu yang harus ditumpuk. Sehingga ketika pikiran kita menyadari bahwa hal itu menyenangkan, hal itu menggembirakan, hal itu membahagiakan, kita pingin balik lagi ke sana. Kita pingin lakukan lagi. Nah, disilakan Bapak Ibu, yes, bahagia dan puas, penuh syukur, terima kasih. Oke, itu ya, jadi pertanyaan ketiga. Terus, pertanyaan yang keempat, Bapak Ibu, adalah kalau tadi pertanyaan yang ketiga adalah seperti apa rasa, perasaan. Pertanyaan yang keempat adalah apa bagian terbaik ketika Anda berhasil? Apa bagian terbaiknya? Apa bagian terbaik dari sebuah keberhasilan? Apa bagian terbaik? Jadi misalnya contoh bagian terbaik dari sebuah keberhasilan adalah em, anak saya bangga atau bahagia punya orang tua seperti punya ayah seperti saya. Ya, itu adalah bagian terbaik. Atau bagian terbaiknya, the best part-nya itu adalah em, anak saya tersenyum ketika saya berhasil mencapai atau melakukan hal tersebut. Itu. Jadi apa the best part? Apa bagian terbaik ketika Anda berhasil mencapai atau memiliki atau mendapatkan hal tersebut? Apa bagian terbaiknya? Atau misalnya contoh ketika saya berhasil melakukannya, eh, istri saya sangat senang, istri saya sangat bahagia. Ya, nah itu. Jadi apa bagian terbaiknya? Ya, apa bagian terbaiknya? Yes, Pak Biantara, selamat bergabung. Bahagia dan ya, ya apa bagian terbaiknya? Kalau ini perasaan ya, nah, terus silakan apa bagian terbaiknya? Apa bagian terbaiknya? Bagian terbaiknya adalah misalnya kalau saya sebagai seorang trainer, bagian terbaiknya adalah membantu orang mengembangkan potensi terbaiknya. Dan ketika dia berhasil mengeluarkan atau mencapai potensi terbaiknya, nah itu bagian terbaik. Nah, bagian terbaik adalah kenapa saya bersemangat untuk apa namanya membawakan pelatihan, meski harus bangun pagi-pagi, harus berangkat pagi dan lain sebagainya. Nah, bagian terbaiknya adalah ketika orang berterima kasih dan mereka terinspirasi dan mereka jadi lebih baik. Nah, itu adalah bagian terbaiknya dari profesi seorang trainer, coach. Bagian terbaiknya adalah ternyata dia bisa jadi lebih sukses dibanding saya, misalnya. Nah, itu adalah bagian terbaiknya. Nah, silakan, Bapak Ibu. Yes, the best part. Nah, itu menarik. The best part-nya, kalau Bu Ayu Suci nih ngomong, bagian terbaiknya adalah senyum orang tua. Jadi misalnya bisa jadi bisa membahagiakan orang tua, memberangkatkan orang tua untuk beribadah, atau orang tua apa namanya tersenyum bahagia melihat kesuksesan atau keberhasilan kita dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bagian terbaiknya. Yes, oke. Okay. Silakan, saya masih tunggu beberapa teman-teman. Silakan, apa bagian terbaiknya? Jadi ada 4 pertanyaannya, Bapak Ibu ya. Ya, kalau saya ulang bagi teman-teman yang baru bergabung, ya, saya ulang pertanyaannya adalah yang pertama, apa sih yang sebenarnya Anda inginkan? Atau ya, apa yang Anda mau? Ya, itu harus jelas dan spesifik, Bapak Ibu. Ya, apa sih yang Anda inginkan? Apa yang Anda mau? Jadi fokus ke situ. Jadi sama seperti kalau ngomong sama anak, sih, kalau Anda pingin dia berjalan pelan, ya ngomong jalan pelan. Jangan ngomong jangan lari.
Karena ketika Anda ngomong jangan lari, dia larinya tambah kencang. Nah, jalan yang pelan. Lebih hati-hati. Ya, kayak gitu. Ya, apa yang Anda inginkan? Fokus ke situ. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, adalah dari skala 1 sampai 10. Seberapa pingin Anda mendapatkan hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah feeling atau perasaannya ketika Anda mendapatkan, memiliki, memperoleh hal tersebut seperti apa. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, adalah apa bagian terbaiknya? Apa bagian terbaiknya? Senyum anak, senyum orang tua, itu salah satu bagian terbaik ketika saya mencapai sesuatu. Dan itu yang menggerakkan atau memotivasi saya. Nah, saya tunggu teman-teman. Silakan berikan feedback. Apa bagian terbaik ketika Anda berhasil mencapai hal tersebut? Saya masih tunggu ya, teman-teman ya. Apa bagian terbaiknya? Yes. Orang tua yang bangga, bagian terbaiknya adalah orang tua yang bangga. Bisa, Bapak Ibu? Yes. Buayan, buayan, yes. Ada lagi, Bapak Ibu? Baik. Kalau sudah, Bapak Ibu, nah, apa yang baru saja kita lakukan itu adalah kalau kemarin kita katakan ada morning intention, saya mau jadi seperti apa, hari ini saya mau berguna buat siapa, hari ini 3 hal yang mau saya lakukan, dan lain sebagainya, itu adalah kita ngomong tentang morning intention, Bapak Ibu. Nah, kalau kali ini adalah bagaimana kita menjaga supaya api semangat atau hasrat tersebut tetap ada dengan menyadari prinsip pikiran manusia bahwa yang menggerakkan kita itu adalah apa yang kita putar di pikiran kita. Baik itu berupa gambar, baik itu berupa video. Nah, itu yang perlu kita putar. Nah, jadi salah satu tadi pertanyaan-pertanyaan tadi, Bapak Ibu, itu membantu supaya kita lebih jelas tentang apa yang kita inginkan. Jadi, apa yang saya inginkan. Nah, itu kita munculkan. Kemudian habis itu dari skala 1 sampai 10, seberapa penting hal tersebut. Seberapa kita pingin mencapai hal tersebut. Jadi, supaya konsisten. Nah, kemudian poin yang ketiga, Bapak Ibu, rasanya sih seperti apa? Ketika Anda berhasil mencapai, memiliki, memperoleh hal tersebut. Kemudian poin berikutnya, Bapak Ibu, bagian terbaiknya apa? Nah, itu adalah hal-hal yang menyemangati dan memotivasi kita supaya tetap kita bersemangat. Yes, bersyukur bisa membahagiakan keluarga, anak-anak, suami, dan orang lain ya. Jadi, ini untung supaya nggak salah baca, Bapak Ibu adalah suami orang lain ya. Ternyata ya anak-anak, suami, dan orang lain. Hampir salah baca. Oke, Bu, lebih huku ya. Nah, bagian terbaik, orang-orang terdekat kita bangga, banyak yang terinspirasi untuk berjuang memperbaiki hidupnya. Yes, Bu Dayu, itu adalah apa namanya, hal-hal yang selalu membuat kita setiap harinya kita semangat, kita termotivasi, kita mau melakukan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Ya, itu ya, Bu Dayu. Yes, saya baca sebentar, Bu Rosalina. Meski pendidikan tidak tinggi, kalau kita serius, yes, itu adalah bagian terbaiknya. Dengan kata lain, mungkin boleh kita katakan adalah bagian terbaiknya adalah kita puas. Walaupun pendidikan kita tidak tinggi, tetapi kita bisa menunjukkan bahwa kita pun bisa berhasil seperti orang lain yang punya pendidikan yang tinggi. Ya, kira-kira begitu ya. Bisa jadi begitu. Oke. Baik, Bapak Ibu. Silakan. Ya, menarik. Saya akan bacakan beberapa poin-poin yang sudah Bapak Ibu tuliskan. Oke. Senyum anak-anak membuat bangga orang terdekat, bersyukur bisa, yes, bagian, yes. Yes, Bapak Ibu. Ya, semoga apa yang dibagikan hari ini bisa membantu Bapak Ibu supaya menggelorakan, menyemangati diri kita dalam melakukan aktivitas-aktivitas apa yang kita lakukan setiap harinya. Silakan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung lontarkan saja. Nanti yang bisa saya bantu jawab, saya akan bantu jawabkan Bapak Ibu. Silakan. Oke, silakan Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Oh ya, Bapak Ibu, sambil saya menunggu teman-teman untuk menuliskan beberapa
Ya, bagian terbaik bisa membanggakan orang, mandiri membesarkan anak, memberikan pendidikan terbaik dari hasil yang kita capai dari pekerjaan. Nah, itu tentunya Bapak Ibu, itu adalah, yes Bu Bung Tri, itu adalah hal-hal bagian terbaik yang bisa kita dapatkan ketika kita berusaha konsisten. Dan itu bukankah hal-hal tersebut yang memotivasi atau yang menggerakkan kita setiap harinya, Bapak Ibu? Itu ya. Baik. Nah, silakan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan, silakan Bapak Ibu bisa lontarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bapak Ibu bisa chat, nanti saya akan bantu jawabkan. Sambil menunggu beberapa pertanyaan-pertanyaan, Bapak Ibu, saya mau sekaligus juga menanyakan kepada Bapak Ibu bisa berpartisipasi. Menurut Bapak Ibu, waktu terbaik untuk live dalam program 3S ini, Spirit, Solution, dan Sukses, apakah pukul 16.30 atau apakah menurut Bapak Ibu lebih bagus kalau kita mulai lebih malam? Jadi mungkin waktunya kurang lebih sekitar jam 19.30. Jadi pilihannya Bapak Ibu, apakah kita tetap seperti saat ini, kita mulai 16.30 sampai kurang lebih sekitar jam 17 kurang lebih, atau apakah Bapak Ibu kita mulai jam 19.30 waktu Indonesia Barat, ya, 16.30 atau 19.30. Bapak Ibu boleh juga bantu berikan feedback, jadi supaya kita bisa menjangkau lebih banyak teman-teman kita bisa jadi lebih menebar inspirasi buat teman-teman kita. Silakan, Bapak Ibu bisa berikan feedback. Bu Suwardani, selamat bergabung. Oke, yes. Kalau ada pertanyaan, ya, Pak Biantara, selamat bergabung, Pak Biantara. Semoga ikut dari tadi, dari awal ya. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu langsung saja boleh di chat, kita bisa diskusikan, kita bisa belajar bersama. Oke, jadi tadi saya ulang Bapak Ibu. Jadi bahwa ternyata hal-hal yang menyemangati atau menggerakkan kita itu adalah gambar-gambar, visual, ataupun video yang ada di pikiran kita. Nah, jadi salah satu cara untuk menggerakkan atau memotivasi kita adalah gambar tersebut kita putar, video tersebut kita putar, berulang, sehingga semakin menyemangati dan menggerakkan kita, Bapak Ibu. Nah, terus kalau begitu, panduannya seperti apa? Yang pertama, Bapak Ibu, adalah silakan Bapak Ibu, kita mulai dari apa sih yang kita inginkan. Kita mulai dari hal tersebut. Nah, kemudian setelah kita tahu apa yang kita inginkan dengan lebih secara spesifik, Bapak Ibu, berikutnya adalah kita berikan skala 1 sampai 10 seberapa kita pingin untuk mencapai hal tersebut. Oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu, libatkan emosi atau perasaan di situ. Rasanya seperti apa sih ketika Anda berhasil mencapai, memperoleh, memiliki hal tersebut? Rasanya seperti apa? Nah, masukkan itu di dalam pikiran, video, atau gambar yang muncul di pikiran Bapak Ibu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, yang keempat adalah bagian terbaiknya apa ketika Anda berhasil mencapai hal tersebut. Bagian terbaiknya apa? Nah, ketika Bapak Ibu munculkan gambar atau video tersebut berulang-ulang, itu bisa menyemangati atau menggerakkan kita dalam melakukan aktivitas harian kita, Bapak Ibu. Fokus kita ke sana. Fokus kita bukan pada hal-hal yang kita khawatirkan. Fokus kita bukan pada hal-hal yang kita takuti. Bukan. Tapi fokus kita adalah pada hal-hal yang kita inginkan. Pada hal-hal yang kita mau untuk capai. Itu ya, Bapak Ibu ya. Semoga boleh memberikan inspirasi. Silakan. Oh, oke, menarik. Bu Dayu, yes, jam 19.30 ya. Karena kebetulan juga beberapa saya ada sharing di IG Story dan di FB Story, Bapak Ibu. Sebagian besar lebih merespon untuk di 19.30 ternyata. Ya, oke. Baik. Nanti kita selesaikan dulu episode 1 bulan ini, Bapak Ibu. Ini sudah pertemuan ke-10, jadi di minggu ini kita selesaikan dengan tetap waktunya di 16.30. Kemudian setelah itu, Bapak Ibu, setelah itu kita akan atur kembali, kemungkinan di 19.30 WIB. Baik. Oke. Ya, Bu Bung Tri juga, 20.30. Yes, supaya kita boleh menjangkau lebih banyak teman-teman kita. Siap? Ya, mulai 19.30 karena sudah santai. Baik. Nanti kita akan tes di minggu depan, Bapak Ibu ya. Minggu ini tetap kita selesaikan di 16.30. Jadi 1 bulan ini kita selesaikan di 16.30. Baik, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Kalau tidak, kita sudahi sampai di sini. Jadi kalau kita lihat konteksnya Bapak Ibu, bukan saja
bukan saja hanya kita pakai untuk diri kita, tetapi kalau kita pakai konteks atau aplikasinya bisa sangat luas, Bapak Ibu. Ketika kita merekrut tim kita pun, kita boleh tanyakan kan, kamu pingin apa? Seberapa penting hal tersebut? Nah, habis itu, kalau kamu bisa capai, rasanya gimana? Bagian terbaiknya apa ketika kamu bisa capai hal tersebut? Jadi di fokus tersebut, Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi? Bisa jadi orang yang menerima pertanyaan tersebut dan ketika dia mikir, dia bisa merespon positif bahwa, oh iya, ternyata ini yang ku cari, ini yang ku mau, dan saya bisa dapatkan itu bersama dengan Anda di sini. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Ya, mau pakai buat anak? Boleh banget Bapak Ibu. Pakai buat anak. Ya, kamu mau jadi apa? Seberapa penting? Perasaannya gimana kalau kamu bisa dapat itu? Bagian terbaiknya apa? Wah, papa bangga sama saya. Wah, teman-teman tersenyum dan teman-teman keplokin saya. Ya, apapun itu, Bapak Ibu. Nah, buat pasangan, boleh banget. Buat rekan kerja, boleh banget, Bapak Ibu. Ya, kepada siapapun, Anda boleh lihat, Anda boleh pakai konteksnya, Bapak Ibu, dan Anda modifikasi. Oke. Itu ya, Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat dan berguna buat kita semua, Bapak Ibu. Kalau yes. Bu Yuli, selamat bergabung Bu Yuli. Yes. Semoga ikut dari tadi ya. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya tunggu sebentar, Bapak Ibu. Mungkin ada 1-2 pertanyaan. Kalau tidak, semoga bisa membantu turn on the flame, Bapak Ibu. Dan kalau ditanya, Bapak Ibu, apa sih yang membuat para motivator, apa sih yang membuat para trainer, para coach, Bapak Ibu, tetap termotivasi dan bersemangat di saat-saat seperti ini? Apa sih yang membuat bukan hanya para trainer, coach, motivator, apa sih yang membuat para pebisnis tetap bersemangat, para leader-leader tetap bersemangat. Nah, mereka tahu teknik pikiran Bapak Ibu dan mereka mempelajari hal tersebut dan mereka mempraktekkan. Jadi cara yang terbaik Bapak Ibu dari apa yang kita dapatkan hari ini adalah kita praktekkan untuk terus memotivasi dan menggerakkan kita. Karena seperti tadi di awal Bapak Ibu, kita ngomong tentang yang menentukan kesuksesan kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, jadi karena yang menentukan kesuksesan saya adalah diri saya sendiri, jadi saya harus bisa menguasai pikiran saya. Pikiran saya yang membantu mengontrol emosi saya supaya bisa mencapai apa yang saya inginkan. Ya. Pikiran saya fokus pada hal-hal yang saya inginkan. Itu ya, Bapak Ibu ya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau nanti ada pertanyaan yang saya terlewat, silakan Bapak Ibu boleh di chat. Seperti minggu lalu ada pertanyaan yang terlewat, langsung saya balas saat itu juga. Nah, Bapak Ibu, semoga acara kita hari ini bermanfaat untuk untuk Bu Wayan, terima kasih. Untuk turn on the flame, Bapak Ibu, untuk menyalakan api semangat kita supaya kita tetap efektif dan produktif. Buat Bapak Ibu, salam 3S, Spirit, Solution, dan Sukses. Sukses selalu buat Bapak Ibu, sehat, semangat, dan yang paling penting Bapak Ibu, jangan lupa, apapun yang kita lakukan harus tetap bahagia.